3, 2, 1, action. Hai semua, selamat datang di podcast Dunia Hukum. Podcast yang ngobrolin tentang hukum, dunia hukum, yang paling chill, paling enjoy, gak boring, dan gak bakal bikin kalian ngantuk. Tentunya bersama aku, Sanenika dan Eva Rahmawati. Kali ini kita akan membahas topik yang menarik nih, yang seru dan juga menarik. Topik kali ini itu sering banget dianggap sepele loh. Lebih sedih, gak tahu. Padahal topik ini itu penting banget. Ya, karena topik ini udah dunia, betul nggak? Internasional. Betul sekali, membahas dunia dan juga membahas negara. Mau tahu topik apa itu? Topik tanggung jawab negara dalam hukum internasional. Lupa sedikit. Jadi temanya itu tuh tentang tanggung jawab negara dalam hukum internasional. Betul sekali. Kita bahas hukum. Dan ini mendunia loh, internasional. Bukan negara lagi yang kita bahas, bukan internasional, mendunia. Dan negara itu juga pasti pernah salah. Kalau negara salah tuh harusnya sih harus bertanggung jawab dong. Kita yang salah harus bertanggung jawab, betul nggak? Tapi kali ini tenang, kita nggak cuma berdua aja nih yang membahas ini. Karena kan ini internasional ya, pasti kita membahas berdua. Pastinya kita akan mendatangkan narasumber. Dan narasumber kita banyak loh. Ada berapa kak? Ada tiga narasumber. Banyak kan? Iya, 3 narasumber ini tuh dari universitas terbaik di Universitas Jambi. Dan langsung aja lah sih, biar nggak usah buang waktu. Langsung dong. Boleh dong. Kita kenalkan nih. Halo. Oke, kita kenalan dulu gak sih dari yang pertama nih? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pusari Rianto, mahasiswa Universitas Jambi. Halo, saya Yuni Fatmawati. Saya juga mahasiswi dari Universitas Jambi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nova Anissa, mahasiswi dari Universitas Jambi. Oke, kakak-kakaknya nih sama abang-abangnya angkatan berapa nih? Angkatan 2022. Sama dong kayak kami berdua. Berarti kita enjoy aja gak sih? Kita iya, yoi. Jadi gak usah terlalu formal-formal banget untuk manggil kakak, manggil abang, manggil nama saja tidak apa-apa. Oke, langsung saja ya kita mulai nih, mulai topik pembicaraan kita. Kita akan mulai dari yang dasar dulu, gimana kak? Nanti baru kita agak sedikit berat gitu. Oke, aku mau nanya ke siapa dulu ya? Kayaknya ke Ferry aja dulu deh, karena Ferry yang cowok sendirian nih. Tentang cowok sendiri ya? Iya, kan kita berdua cewek, ini juga perempuan gitu. Oke, jadi pertanyaannya gini, sebenarnya gimana sih konsep tanggung jawab negara itu, kayak kenapa negara itu bisa dianggap bersalah gitu? Jadi ya Eva, dari menjawab, jadi negara itu walaupun punya kesalahan kedaulatan tetap harus nurut sama negara hukum internasional. Jadi kalau dia ngelakuin pelanggaran, misalnya nyerang negara lain atau gak kasih ke presi atau bantu pemberontak, ya dia bisa kena tanggung jawab hukum. Oke, berarti nggak boleh asal-asalan gitu ya? Iya, bisa. Nggak boleh asal-asalan, terus Harus juga mengikuti aturan hukum internasional. nah, sesuai topik kita, oke? Nah, itu dari hal mendasar konsep tanggung jawab negara. Kalau dari aku tuh aku pernah dengar dan pernah baca juga. Pernah baca tentang bekal ya, untuk sebelum mulai materi ini, itu tuh ada yang namanya 3 konsep seperti responsibility, terus accountability, sama liability. Dari tiga aspek itu tuh aku nggak tahu bedanya. Nah, boleh dong menjawab itu dari kalian nih. Ya, Oke, gas. jadi gini, jelasinnya kayak singkat waktu intinya aja ya. Biar boleh. mudah dipahami. Banget. Oke, apa Jadi tuh? ini apa? Kalau responsibility itu tuh sebuah tanggung jawab karena sudah adanya pelanggaran aturan gitu. Oh,
lebih ke ganti rugi karena dia sedang melakukan kerugian gitu. Nah kalau akuntability itu tuh sama pertanggungjawaban juga, cuman dia tuh kayak mencakupnya itu lebih luas, kayak lebih ke ini bisa ke masyarakat, ke sosial, ke politik gitu. Jadi dia tuh saling nyambung, saling berkaitan gitu. Gimana? Udah paham belum? Paham. Kalau boleh tahu, ya di mana? Baca di mana? Baca jurnal. Berarti sebelum ini kita udah baca, tapi udah ini dong. Iya dong. Udah baca-baca dulu, biar ada bekal gitu. Kita mau ada narasumber. Tapi takutnya salah. Jadi aku buka validasi gitu ternyata. Apa? Berarti ya dari ketiga ini kayak responsibility, reliability, sama stability itu saling berkaitan. Oke, kita geser sedikit ya ke Nova nih. Oke, kalau misalnya dari Nova nih, negara ini kan kita punya yang namanya wilayah, nah itu kan pasti berdaulat gitu kan. Tapi kenapa sih tetap harus mengikuti peraturan dari internasional? Karena kan kita ada ya peraturan sendiri di negara. Terus kenapa kita harus mengikuti aturan internasional? Oke, jadi gini Eva, betul yang Eva katakan tadi bahwa negara itu berdaulat, tapi bukan berarti bisa ngelakuin apa aja, jadi nggak bisa seenaknya juga. Ada nih, misalnya dalam contoh kasus yaitu Hormuz Channel. Pasal internasional itu bilang negara nggak boleh membiarkan wilayahnya dipakai buat menyakiti negara lain. Jadi ada yang namanya prinsipnya ini, pakai hakmu tapi jangan menyakiti tetangga. Tangga ya. Jadi kayak mirip hidup rukun bertetangga gitu, nggak boleh mengganggu, bebas tapi jangan mengganggu gitu kan. Terus apa lagi ya? Oh ini, aku mau ke ferry deh. Ferry lagi boleh? Ada lagi ya? Aku pernah denger lagi nggak tuh? Yang tadi baca yang ini? Banyak sekali itu kan? Iya, karena biar nggak putus percakapan kita gitu. Jadi aku pernah dengar gini, ada dua teori yang menjelaskan tentang teori risiko sama teori kesalahan. Nah itu tuh nggak masuk teori risiko kesalahan. Apa Perbedaannya gitu. Iya perbedaan. Setahu aku risiko sama kesalahan itu sama. Cuma apa sih dalam tema kita yang negara tanggung jawab negara gitu dari kedua teori. Jadi teori risiko sama itu ya, kalau teori risiko itu negara tetap tanggung jawab walau nggak sengaja atau nggak salah gitu, pokoknya asal ada dampak buruknya dan tindakannya gitu. Sedangkan teori kesalahan itu negara cuma tanggung jawab kalau terbukti salah aja. Tapi sekarang kan trennya cenderung ke tanggung jawab mutlak alias peduli niatnya gimana, kadang-kadang gitu. Pokoknya harus tanggung jawab. Berarti negara itu kalau melakukan kesalahan tetap harus ada tanggung jawabnya gitu ya. Iya, harus tanggung jawab. Kalau nggak tanggung jawab ya negara itu akan muncul. Apalagi terikat dengan hukum internasional. Iya ya. Kayak Harus ikuti lah Bisa. aturan internasional gimana. bisa dari negara lain ya yang ke ini yang apa ini namanya? Ya menuntutnya itu. Oke. Tapi kalau misalnya negara itu terbukti salah, apakah langsung dihukum atau ada proses persidangan dulu? Harus ada proses pembuktian. Nah benar banget kata Ferry tadi, kalau negara melakukan kesalahan itu nggak langsung dihukum, tapi harus melakukan persidangan dulu. Nah itu lebih bisa diperbaiki dari 3 bentuk. Nah yang pertama itu dari restitusi. Nah itu kayak dia itu mengembalikan seperti semula gitu. Kayak misalnya kalau dirusak, nah dia mengembalikan semuanya seperti semula. Mengembalikan seperti awal. Iya. Setelah dirusak tadi itu dia dikembalikan seperti semula. Nah yang kedua itu ada kompensasi. Ya. Itu kayak membayar ganti rugi apa yang sudah diperbuat aja. Yang terakhir ada satisfaction. Nah itu
kayak lebih ke permintaan maaf untuk pengakuan kesalahan gitu. Jadi kayak kita kalau bikin salah ke temen gitu, kayak ini temenan gitu, terus aku buat salah, kita harus tanggung jawabnya tuh dengan minta maaf atau dengan kesalahan kalau misalnya kita menjadikan suatu barang atau hak milik temen gitu, kita harus ganti rugi sebagai kompensasi ya. Nah untuk Nova, kenapa nih? Aku ganti-gantian ya. Iya, nggak apa-apa. Kalau kenapa aku penasaran tentang satu kasus. Pasti di dalam topik itu pasti ada kasus. Dari kasus yang di negara tersebut harus adanya tanggung jawab. Oke, jadi gini Sel, ada nih salah satu kasus yang paling terkenal yaitu tentang Nicaragua versus Amerika Serikat. Jadi pada tahun 1986 Amerika Serikat ini ketahuan bantu kelompok pemberontak dan nyerang pelabuhan Nicaragua. Nah, Mahkamah Internasional ini nyuruh Amerika Serikat untuk bayar ganti rugi, tapi ya kita tahu ya Amerika Serikat itu merasa bahwa dia itu penguasa di dunia ini, jadi dia nggak turun. Tapi tetap itu jadi contoh buat kita bahwa negara itu bisa saja disalahkan di mata hukum internasional. Bukan sih, iya, negara Amerika loh, negara yang besar itu kan, maju, USA, iya betul. Oke, let's deh pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir siapa? Iya, siapa aja yang menjawab. Tapi kita spill dulu nih pertanyaannya. Oke, iya dong. Masa langsung jawab? Iya. Jadi pertanyaan ini kita akan membahas tentang ekspropriasi. Jadi ekspropriasi itu gimana sih? Maksudnya apa sih ya? Sekarang kan? Izin Pak Friendly teman-teman saya. Jadi ekspropriasi itu pengambil alihan aset asing oleh negara. Contohnya Indonesia pernah nasionalisasi aset perusahaan Belanda pasca kemerdekaan. Boleh saja asal syaratnya gini, dia peduli untuk kepentingan umum, ada ganti rugi dan nggak diskriminatif itu. Oke, tidak ada tekanan gitu ya. Jadi kayak resmi gitu, ada aturannya, ada hukumnya. Balik lagi tentang hukum internasional dan juga negara itu sendiri. Nah, ini udah di terakhir pertanyaan. Apa ya? Saya udah nggak sih? Gini aja deh. Kan kita tentang tanggung jawab negara di ranah hukum internasional. Jadi kayak misalnya luas gitu, in the world gitu kan, dunia. Aku pengen deh, aku sama Eno pengen denger deh dari kalian tentang kalimat atau 1-2 kata kalimat bebas deh yang penting itu tuh hubungan dengan gimana dong? Kata-katanya ada kakak, ada Untuk kalian yang berpikir ini, negara boleh berdaulat tapi harus taat aturan internasional. boleh. Oke, lanjut nih ke Yunisa. Dari aku, hukum internasional itu penting banget, apalagi untuk menjaga ketertiban antar negara. Baik, keren. Oke, next yang terakhir dari Nova. Ada nih kata-kata untuk kamu dan untuk Sandy dan Eva. Oke, kita sebagai generasi muda harus kritis, jangan anggap negara itu selalu benar. Itu dari saya. Aku juga dong untuk kita semua. Iya. Wah, keren banget nih insight hari ini. Tapi ya, banyak loh pesan yang kita dapat dari podcast hari ini, betul nggak? Betul banget. Jadi jangan lupa untuk kalian tonton video ini jadikan konten. Dan terima kasih untuk Yunisa dan Nova dan menyampaikan ilmu kalian di video ini, di podcast kali ini. Oke, kita tutup dengan kami ada gerakan. Ya, gerakannya kayak kalau nanti aku bilang sampai jumpa lagi, bertemu di podcast dunia aku tuh. Oke, dunia aku tuh. Ini kami seperti ini tuh kakak kan Palu. Anggap aja ini Palu. Keadilan ya? Iya, keadilan betul sekali. Oke, langsung aja ya. Terima
Terima kasih untuk kalian yang nonton dan narasumber juga. Terima kasih Eva. Terima kasih juga Charlie dan teman-teman. Sampai jumpa lagi di podcast Dunia Hukum. Bye.